Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, mencuci kemaluan atau kelamin merupakan bagian dari bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Dalam Islam sendiri, menghilangkan kotoran yang keluar dari saluran kemih dan anus disebut juga dengan istinja. Istinja merupakan tindakan yang penting dipahami setiap muslim agar dirinya benar-benar suci dari najis, sehingga ibadah yang dilakukan sah di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak membersihkan diri dari air kencing, dan yang satu disiksa karena suka menghasut permusuhan. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Memperhatikan hadis tersebut maka semakin menegaskan bahwa umat muslim diperintahkan untuk mencuci kemaluannya dengan benar setelah kencing. Ini merupakan bentuk kehati-hatian agar air kencing tidak mengenai pakaian dan badannya, apalagi sampai terbawa sholat. Lalu bagaimana cara mencuci kemaluan yang benar menurut Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, memperhatikan kesempurnaan dalam membersihkan kemaluan setelah buang air kecil memang sangat penting, karena selain merupakan upaya untuk menjaga kebersihan, juga berkaitan dengan status najis atau tidaknya tempat ataupun pakaian yang dikenakan. Nabi Muhammad SAW secara pribadi juga pernah memberikan peringatan kepada para sahabat agar berhati-hati saat membuang air kecil, sebagaimana hadis yang berbunyi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berusahalah kalian untuk menjaga kebersihan dari air kencing, karena mayoritas siksa kubur disebabkan olehnya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Peringatan Nabi SAW itu tentu bukan tanpa alasan. Setidaknya ada beberapa poin yang dapat menggambarkan betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dari najis kencing. Pertama, karena kencing adalah sesuatu yang oleh para ulama telah disepakati dihukumi sebagai najis. Yang kedua, karena kesucian pakaian dan tubuh memiliki relasi kuat dengan sah atau tidaknya sholat. Kemudian yang ketiga, karena masih banyak orang yang tidak begitu memperhatikan hal-hal kecil, namun ternyata memiliki dampak yang besar dalam urusan ibadahnya. Begitu perhatiannya Nabi SAW atas pentingnya menjaga diri dari kotoran najis, sehingga beliau memberikan pedoman
saat membuang kotoran agar kotoran itu mudah keluar dan tanpa menyisakan sesuatu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sarakoh bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah mengajari kami tentang cara membuang kotoran agar kami duduk pada tungkai kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat yang dirahmati Allah, secara praktis sebenarnya tidak ada kewajiban khusus terkait tata cara untuk membuang kotoran. Hanya saja setelah membuang kotoran, seseorang harus dapat memastikan bahwa najis yang baru dikeluarkan telah dibilas secara bersih. Karena membersihkan najis yang keluar dari kemaluan hukumnya adalah wajib. Cara membersihkan najis tersebut dalam fikih disebut dengan istinja. Istinja dilakukan dengan cara mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Dalam hal ini, jika najis yang keluar adalah air kencing, maka wajib mengalirkan air pada kubul atau kemaluan seseorang. Sedangkan batasan yang harus dibasuh adalah hanya bagian luar kemaluan saja, dan atau bagian luar vagina wanita yang terlihat saat wanita itu jongkok. Sayyid Abu Bakar At-Dimyati menjelaskan, hasil kesimpulan dari penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah jenis cairan yang keluar dari kemaluan perempuan memiliki 3 hukum. Pertama adalah cairan yang suci secara pasti, yaitu cairan yang keluar dari bagian kemaluan yang wajib dibasuh saat istinja, berupa area yang terlihat saat sang wanita duduk. Jika diperjelas, maka area yang wajib dibasuh oleh wanita saat istinja hanya bagian luar kemaluan saja, yang meliputi labia mayora atau bibir besar kemaluan, labia minora bibir kecil kemaluan, serta glans klitoris, yaitu ujung klitoris yang terlihat dan tidak perlu hingga ke bagian dalam kemaluan. Karena bagian tersebut merupakan bagian yang tidak tampak dan tidak wajib untuk dibasuh. Sedangkan yang wajib dibasuh bagi laki-laki adalah kemaluan tempat keluarnya najis atau bagian di balik kulit kepala penis jika belum disunat. Untuk mengambil kesimpulan apakah najis sudah terbilas bersih atau belum, maka cukup berlandaskan dugaan kuat dengan indikator-indikator yang diantaranya adalah telah dirasakan adanya perubahan permukaan kemaluan dari licin menjadi kasar bagi laki-laki dan dari kasar menjadi licin bagi perempuan. Saat selesai membuang air kecil, sunnah untuk memastikan adakah air seni yang tersisa atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang juga telah dianjurkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama dengan berdehem, yang kedua sedikit menekan bagian kemaluan pria dengan jari-jari untuk memastikan tidak ada najis yang tersisa. Yang ketiga sedikit menekan bagian perut bawah bagi wanita untuk memastikan tidak adanya air kencing yang tersisa. 3 upaya tersebut merupakan hal yang dianjurkan oleh ulama untuk memastikan tidak adanya kotoran yang tersisa. Meski demikian, menurut qaul mukhtar atau pendapat terpilih sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', upaya memastikan sisa-sisa najis kotoran dapat dilakukan dengan cara yang beragam sesuai kondisi setiap seseorang. Penting untuk dicatat, usaha memastikan tidak adanya najis yang tersisa dapat dilakukan dengan ketentuan tidak sampai menimbulkan sikap was-was bagi orang tersebut. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.